شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali di serial Ramadan Surabaya Mengaji. Dan insya Allah serial Ramadan Surabaya Mengaji akan tayang setiap hari di bulan Ramadan. Dan insya Allah akan membahas tema atau topik-topik menarik seputar bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita kedatangan guru kita yaitu Al-Ustadz Gema Ilhami Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas Irwan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan Ustaz ya. Dan biasanya ada fenomena menarik di penghujung bulan Ramadan Ustaz. Apa yang itu? mungkin biasanya kalau masjid awal-awalnya full ketika sholat tarawih Ustaz ya. Dan mungkin memasuki 10 hari terakhir sudah mulai agak longgar Ustaz. Dan mungkin Pada mudik kayaknya. Pada mudik mungkin Ustaz ya. Yang tadinya full menjadi setengah, berkurang lagi. Dan ada fenomena lagi Ustaz yang cukup menarik. Dan biasanya mal-mal juga ramai Ustaz. Dan mungkin orang-orang ini berburu Diskon Ustaz ya, ya. buru diskon. Masya Allah. Diskon Idul Fitri ya. Tahu Ustaz. Dan ini mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana hukum diskon hari raya, kemudian juga nasihatnya Ustaz agar kita jangan sampai lengah di detik-detik terakhir bulan Ramadan Ustaz. Bahwasanya di penghujung Ramadan juga ada 10 malam hari terakhir dan juga ada malam Lailatul Qadar Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. Taib. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, ini nasihat buat kita semua ya. Bukan hanya kepada para teman-teman sekalian. Ini juga nasihat kepada diri kami pribadi. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya diskon yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu secara hukum asal itu diperbolehkan. Selama perkara tersebut tidak melalaikan kita dari kita melakukan ibadah, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kita ibadah kepada Allah. Ya, namun fenomena yang kita sering dapati ya, dan ini memang strategi marketing ya. Kita lihat banyak diskon-diskon itu terjadi justru di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan salah satu dampak buruknya melalaikan kita dari untuk memaksimalkan akhir bulan Ramadan ini dengan ibadah, padahal kan inti dari bulan Ramadan itu sendiri adalah di akhirnya seperti ini, di mana di akhir ini disebutkan ada di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita disunahkan untuk beriktikaf, memperbanyak ibadah di masjid segala macam. Ya justru itu terjadi di akhir-akhirnya. Jadi diskon itu diperbolehkan selama perkara-perkara tersebut tidak menjadikan kita lalai dari kita beribadah kepada Allah dan mengisi hari-hari terakhir kita ini dengan beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita pahami bahwasanya ada sebuah ungkapan dalam agama kita, innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya, bukan awalnya. Ada orang yang secara star perfect, sempurna, tapi ternyata di akhir-akhir dari star tersebut atau dari perlombaan tersebut ternyata dia ya terseok-seok dan dia tidak bisa menggapai kesempurnaan seperti starnya. Kalau kita mau ibaratkan, ibarat orang lomba, kayak lomba kuda, meskipun star awalnya dia perfect, tapi ketika di akhirnya dia tidak bisa menjadi juara, maka dia tidak dianggap sebagai seorang juara. Ya. Meskipun di awalnya dia startnya itu buruk, tapi ketika di akhir-akhir dia bisa menjadi keluar sebagai pemenang, dialah yang terbaik. Makanya amalan itu bukan awalnya, tapi akhirnya. Ya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Oleh karenanya banyak disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya apa yang disampaikan misalkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini. Ya ibadallah, inna syahra Ramadan qad azima 'alar rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Wahai para hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidak tersisa waktunya kecuali cuma sedikit. Ya, lalu apa beliau katakan? Ya, siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya hendaknya menyempurnakan, dan siapa saja yang telah menyanyiakannya hendaklah dia mengakhiri dengan yang terbaik. Mengakhiri dengan yang terbaik. Boleh startnya tuh terseok-seok, mungkin kita di awal start kita tuh tidak bagus, tapi kita masih punya beberapa waktu ya ke depan ini untuk kita memperbaikinya. Ya, bisa jadi di akhir-akhirnya ini kita mendapatkan
kesempurnaan dari amal ibadah tersebut. Contoh yang lain misalkan ya yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Al-ibratu bikamalin nihaya la binaksil bidayah. Pelajarannya itu yang menjadi ukuran itu bukan kesempurnaan, bukan kurangnya di awal, tapi di akhirnya. Ya, kita hitungannya akhirnya. Ya. Makanya banyak kita dapati start awalnya luar biasa, kayak tadi seperti Mas Erwin bilang, masjid full. Bukan tolak ukur. Tapi yang dilihat nanti akhirnya, apakah masjid itu akan tetap full atau tidak. Ya. Orang itu bukan dilihat awalnya semangat, akhirnya. Karena memang fase akhirnya adalah fase yang krusial. Lebih-lebih di negara kita ini ya memiliki sebuah tradisi yang itu tidak bisa dielakkan. Setiap tahunnya satu berburu diskon, yang kedua mudik. Ya. Mudik. Orang kalau sudah mudik otomatis dia akan terputus amal ibadahnya. Dan ketika sampai di tempat tujuan untuk memulai lagi supaya dia mendapatkan akhir yang baik, itu agak berat. Ya, paling sudah kumpul keluarga segala macam, sudah lupa untuk lupa untuk bahwasanya ternyata akhir ini yang perlu untuk kita kejar. Nah, ini nasihat kita, nasihat untuk saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Ingat ya, yang terbaik adalah startnya bagus, pertengahannya bagus, akhirnya bagus. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa menggapai start yang bagus, ya paling tidak dalam tengah perjalanan, di pertengahan kita perbaiki diri, akhirnya harus sempurna. Tapi yang buruk adalah ketika startnya buruk, pertengahan buruk, akhirnya lebih buruk. Kalau yang tadi saja yang startnya baik, pertengahannya sudah mulai berkurang, akhirnya buruk, itu sudah dikatakan buruk. Bagaimana yang tadi itu awalnya buruk, pertengahannya buruk, akhirnya lebih buruk. Nah, ini kerugian. Karena kita sekali lagi, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir atau bukan. Kalau Ramadan terakhir kan rugi. Tapi kalau Ramadan yang misalkan setelah ini masih ada Ramadan lagi, artinya kita masih bisa memiliki kesempatan. Tapi itu pun kesempatan ini tidak bisa kita sia-siakan. Karena kita tidak tahu apakah setelahnya kita akan bisa bertemu dengan Ramadan lagi atau tidak. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita ya, oleh kaum muslimin itu. Ya ketika datang Ramadan seperti ini, apalagi mendekati akhir ya, sibuk sudah dengan hal-hal yang demikian. Saya tidak tahu ya kalau di kota seperti ini ya, di Surabaya misalkan. Dulu di tempat saya itu ada sebuah fenomena, kalau sudah mendekati hari Lebaran sekitar 5 hari sebelum Lebaran, kebiasaan mereka itu adalah bikin kue. Ya mungkin di sana tidak ada diskonan ya, tapi kebiasaan mereka adalah bikin kue dari pagi sampai malam. Masya Allah. Dan di situ mereka itu diuji sama Allah, apakah mereka akan mengejar keuntungan duniawi lewat orderan-orderannya atau mengejar keuntungan akhiratnya. Nah, di situ diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya bisa diakalin sebenarnya seperti itu ya Mas Erwin ya. Hanya kita saja yang mungkin tidak bisa mengakalinya. Ya kalau kita mau mengakali, boleh seorang itu silakan mengejarkan diskon ada waktu pagi. Belanja di pagi hari sehingga itu tidak terganggu di malam hari. Ya, oke lah sekarang nih, misalkan dia kalau di pagi hari itu mungkin dia masih bekerja apa segala macam, ya mungkin dia bisa mengakalinya selesai sholat isya, dia pergi, nanti dia bisa menggunakan di 10 hari terakhirnya untuk di 10 malamnya itu terakhir yang ikut tarawih malam itu dia digunakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya dia bisa mendapatkan semuanya. Tapi kalau sudah nanti keliling capek, kadang-kadang ditakutkan nanti akhirnya apa? Ya enggak dapat apa jadinya. Ya, jadi intinya Mas Erwin dan juga kepada teman-teman sekalian, ya maksimalkan ya 10 hari terakhir ini dengan kita ibadah, dengan kita bermunajat ya. Kemudian janganlah terlalu kita itu tergiur dengan diskon-diskon seperti itu. Ya, kalaupun memang kita membutuhkan satu barang, pergilah di waktu-waktu yang sekiranya kita itu tidak terganggu dengan waktu ibadah kita. Sehingga tujuan dari esensi dari puasa, apalagi di 10 hari terakhir yang sangat ditekankan untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu tidak hilang begitu saja dari diri kita. Karena bisa jadi ini kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, masyaallah. Jazakallahu khair Ustaz atas nasihatnya. Alhamdulillah teman-teman sudah dijelaskan. Ustaz Gema tadi menasihatkan bahwasanya kalau kita tetap semangat di akhir-akhir Ramadan karena amalan kita ini dilihat di akhirnya Ustaz ya. Bukan awalnya. Bukan awalnya.
Dan mungkin ada teman-teman yang mungkin awalnya terseok-seok, belum semangat beribadah, belum bersemangat membaca Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah insya Allah masih ada waktu. Kita kejar semaksimal mungkin memanfaatkan bulan yang sangat mulia ini. Semoga Allah anugerahi kita semua malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah terima amalan ibadah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس